Oh, ada satu lagi nak, ralat lupa. Saya ulang ya. Yang nomor 3 jawabannya C. Lalu yang nomor 13 jawabannya yang bina, tetapi terpaksa itu diralat ya. Sin 3x ditambah 3x kuadrat cos 3x ini loh. Nah ini ada 3-nya. Ya, peralatnya ini kan. Ini loh. Gitu ya. Dan sekarang kita bicarakan yang nomor 15. Cara tidak harus seperti yang saya kerjakan. Ya. Pertama saya mengubah dulu ini menjadi sepertiga kali 4 cos 2x dikurangi 1 pangkat min 3. Baru saya mencari f aksen x sepertiga kali min 3 kali 4 cos 2x dikurangi 1 pangkat min 4. Oh, ini pertanyaannya selesai. Min pi per 6. Lalu dikali lagi 4 min sin 2x kali 2. Nah, sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Kemudian sepertiga kali min 3 ya. Min 1 dikalikan min 1 ini. Selesai. Lalu 4 kali 2. 8 sin 2x. Lalu dikali seper. Ini pangkat 4. Saya tulis ini ya. 4 cos 2x dikurangi 1 pangkat 4. Sudah, sekarang saya mencoba menghitung f aksen min pi per 6. Berarti 8 sin min pi per 3 ya. 2 kali min pi per 6, min pi per 3. Kemudian per 4 cos min pi per 3 dikurangi 1 pangkat 4. Kemudian saya menggunakan sifat ini. Sin min A sama dengan min sin A. Maka ini menjadi min 8 sin pi per 3 ya. Per cos min A sama dengan cos A. Berarti 4 cos pi per 3 dikurangi 1 pangkat 4. Sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, lanjut. Berarti min 8 dikalikan setengah akar 3, betul ya? Sin 60 derajat ya, oke. Lalu 4 dikali setengah dikurangi 1 pangkat 4 ya. Ini min 4 akar 3. Ini 2 kurangi 1, 1 pangkat 4, 1. Jadi jawabnya min 4 akar 3. Ya, bagaimana? Bisa dimengerti, Kak? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Nah, tidak harus seperti ini. Kadang siswa yang pakai upper V. Oh, nggak apa-apa, nak. Mau pakai upper V. Silakan. Cuma, buat apa pakai upper V? Wong ini nggak pakai upper V juga bisa. Iya, toh? Begitu. Silakan. Lagi. Ayo.
P3. Tugas P3. Silakan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, baik. Nah, kalau sudah, saya juga tidak tahu ya kalian sempat kerja yang kemarin, yang Jumat kemarin. Nah, misal kalian sudah kerja, lalu ada jawaban kita yang berbeda atau kalian tidak temukan, kalian boleh tanyakan sekarang. Jadi yang kemarin, integral fungsi aljabar, peluang kejadian, ayo silakan. Untuk yang hari Jumat kemarin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nomor 10, Pak. Nomor 10. Oh, ini pertanyaan yang baik. Temanmu yang di IPA 1, 2 juga menanyakan nomor yang sama. Mari kita bicarakan. Ya, mari kita bicarakan bersama. Nah, pertama kali ketika saya melihat soal ini yang saya urus dulu. Ini ada 6, ini ada 6. Saya faktorkan menjadi 6 kali X tambah 1 per X tambah 2 pangkat 4 dx. Nah, kalian perlu tahu alasannya. Kenapa saya faktorkan? Saya itu berharap siapa tahu setelah difaktorkan apa? Bentuknya itu sama dengan yang bawah. Andai, ini cuma andai ya kan? Andai setelah saya faktorkan itu jadi begini. Wah, ya gampang urusannya. Karena Pak, ini bisa disederhanakan menjadi min 6 X tambah 2 pangkat min 3. Tentu soal ini akan jauh lebih mudah kita kerjakan dibandingkan itu. Ngerti ya? Itu alasan mengapa difaktorkan. Tapi ternyata pada kenyataannya Pak, ini dengan ini kan tidak sama. Jadi ya tidak bisa disederhanakan. Ya sudah, nggak apa-apa, lanjut aja. Lalu berikutnya yang saya lakukan, saya tulis demikian. Nah, seperti ini. Ya. Lalu saya ingin mengingatkan apa yang kita bicarakan kemarin ya. Kemarin kan nomor 9 itu contoh. Integral X kali 2X dikurangi 4 pangkat 3 dx. Apa yang kalian lakukan? Yang ini. Pakai permisalan. Misalkan. Apa yang dimisalkan? 2x min 4. U sama dengan 2X dikurangi 4. Sekarang ke sini. Apa yang kalian lakukan?
Substitusikan Ya, X plus 2 sama dengan U. ya. Jadi misalkan U sama dengan X ditambah 2. Ya, ini. Lalu sekarang tulisannya ini jadi apa? Integral dari min 6 dalam kurung X ditambah 1 dikalikan U pangkat min 4 dx. Ya. Macet. Kenapa macet? Bercampur antara U dan X. Ya, kalau ini kan U, ini X, ini X. Macet. Maksudnya macet itu tidak bisa diintegralkan. Ya. Lalu kan saya terus mengatakan, kalau kalian sudah mulai masuk lewat misalkan U sama dengan, maka kalian harus berupaya sedemikian rupa supaya apa? Semua berubah menjadi U. Maka kita mengubahnya sedikit-sedikit. Prioritas yang pertama ini, dx-nya diurusi dulu. Itu nanti. Dx-nya dapat dari mana? Ya kembali dari misalkan. Dari sini cari apa? DU per DX. Ya, cari du per dx sama dengan 1. 1. Dari sini kalian bisa mengatakan dx sama dengan DU. du. Ya, kebetulan dx sama dengan du. Sehingga ganti warna aja ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah ini kita udah min 6 x tambah 1 U pangkat min 4 DU. Ya, ini kan jadi sama dengan DU. Sudah. Nah, sekarang ini kok masih ada apa? X. Ganti lagi. Gantinya ya selalu lewat apa? Misal katanya U sama dengan X ditambah 2. Kalian boleh mengatakan X sama dengan U dikurangi 2. ya, U dikurangi 2. Gantikan lagi. Maka menjadi integral min 6 kali X ini saya ganti ini. Berarti kan U dikurangi 2 ditambah 1 U pangkat min 4 DU. Nah, lihat ini. U semua. Ya Pak, U semua. Sudah. Berarti itu sudah bisa diintegralkan. Sederhanakan dulu. Saya tulis min 6 U pangkat min 4 ya, min 6 U pangkat min 4 kali U dikurangi 1 DU. Kemudian kalau sudah saya kalikan min 6 U pangkat min 3 ya, ditambah 6 U pangkat min 4 DU. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, ini kan penjumlahan, pengurangan, kalian integralkan per suku. Ini integralkan sendiri, ini integralkan sendiri. Mulai dari sini, katakan Integral dari negatif 6
U pangkat negatif 3. Bukannya ini langsung kita integralkan ya. Integralnya U pangkat min 3. U pangkat U Min pangkat 2. negatif 2. 2. Koefisiennya 3. 3. ya, min 6 dibagi min 2. Lanjut. U pangkat 3. oh, Pangkat min 3. ini Min 2. sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, baik. Sudah selesai. Maksudnya proses integral sudah selesai. Tetapi integral terhadap variabel X kok jawabannya U? Ya nggak boleh. Ya kan? Kembalikan lagi, U itu apa? U itu X ditambah 2. Maka menjadi 3 kali X tambah 2 pangkat min 2 dikurangi 2 X tambah 2 pangkat min 3 tambah C. Selesai. Ya. Tetapi pada pilihan jawaban kan nggak ada yang seperti itu. Pilihan jawabannya kan model-model begini. Nah, model-model gini tidak seperti itu. Maka kembali faktorkan. Ya. Faktorkan 3 dengan 2, tidak ada faktor yang sama. Nah ini X tambah 2, X tambah 2. Faktorkan yang pangkatnya lebih kecil. Berarti kan X tambah 2 pangkat min 3. Ya silakan isinya. Tiga kali X tambah 2 dikurangi 2. Ini kan sebel X tambah 2 pangkat 3 kan. Lalu dikalikan 3X tambah 6 kurangi 2 tambah 4 tambah C. Berarti 3X tambah 4 per X tambah 2 pangkat 3 tambah C. Ini pilihan jawaban yang C. Ya, apakah bisa dimengerti? Coba. Ya, baik. Silakan untuk yang kemarin ya, yang B4 ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, untuk nomor 10 ini, apakah bisa menggunakan cara lain selain substitusi U? bisa. Ada yang disebut dengan ini integral parsial. Bisa menggunakan cara yang lain. Integral parsial juga bisa. Tetapi menurut saya, sekali lagi menurut saya, mau dikerjakan pakai ini oke-oke aja ya. Nah. Tingkatannya, ini kan integral substitusi. Integral substitusi dengan integral parsial itu tingkatannya lebih tinggi integral parsial. Maksudnya tingkat kesulitannya itu lebih tinggi yang integral parsial. Nah, kalau saya selalu punya pemikiran apa? Kalau dia bisa dikerjakan dengan cara yang lebih sederhana, untuk apa kita kerjakan dengan cara yang
muluk-muluk gitu loh. Maksud saya kalau itu dikerjakan dengan integral parsial, menurut saya itu cara yang muluk-muluk. Kenapa? Ini integral substitusi saja bisa kok, harus menggunakan integral parsial gitu. Tapi kalau ditanya apakah ada cara lain? Ada, yaitu integral parsial. Gitu. Baik, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau cukup, saya lanjutkan dengan mereview suku banyak. Itu pelajaran di kelas 11 ya, matematika peminatan. Saya mulai dengan contoh suku banyak. Ya. Contoh suku banyak. 2x kuadrat kurangi 5x tambah 3. Ini suku banyak. Contoh bukan suku banyak. Yang bukan ya. 2x kuadrat kurangi 5x ditambah 3 per x. Ini bukan suku banyak. Kenapa? Karena pangkatnya ini, x-nya ini pangkat min 1. Sedangkan suku banyak itu menghadapi pangkatnya bilangan cacat. Jadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Ini bukan. 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 akar x itu juga bukan suku banyak. Kenapa? Karena ini x-nya pangkat setengah, bukan bilangan cacat. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan derajat suku banyak. Contohnya ini, derajat itu adalah pangkat tertinggi variabel. Maka seperti ini, derajatnya 2. Misal ada orang pengangguran, dia tulis begini, 0x pangkat 5 ditambah 2x Aku juga ada yang bingung. 5x tambah 3. Maka tetap kalau ditanya berapa derajatnya, derajatnya adalah 2. Jadi kalian jangan dibohongi dengan tulisan ini. Karena apa? 0 kali x pangkat 5 kan berarti x pangkat 5-nya tidak ada. Ya, jadi tetap derajatnya adalah 2. Gitu ya. Nah, kalian bisa dengarkan suara saya, Pak. Maksudnya alat pemotong rumputnya itu cukup keras ya. Kalian bisa dengar suara saya? Coba. Oh, bisa ya, tidak apa-apa ya. Derajatnya sama dengan 2. Ini pengertian derajat. Jadi, derajat itu adalah pangkat tertinggi dari variabel yang koefisiennya 3, 0.
Lalu berikutnya tentang istilah habis dibagi. Apakah 15 habis dibagi 3? Iya. Ya. Mengapa? Karena tidak memiliki sisa. Benar. Benar. Mengapa? Karena sisa pembagiannya sama dengan 0. Jadi yang ingin saya tekankan apa? Kalau habis dibagi, artinya apa? Sisa pembagiannya sama dengan 0. Itu ya, ingat baik-baik nak. Lalu berikutnya, apakah 4 faktor dari 15? Ini ada istilah faktor ya. Apakah 4 faktor dari 15? Bukan. Nah, mengapa? Karena 15 tidak habis dibagi 4. Boleh. Karena 15 tidak habis dibagi 4. Benar. Apakah 3 faktor dari 15? Iya. Ya. Mengapa? Karena 15 habis dibagi 3. Nah, jadi yang ingin saya tekankan apa? Habis dibagi itu punya pengertian apa? Sisa pembagiannya sama dengan 0. Kalau faktor, pengertiannya apa? Habis dibagi. Gitu ya. Sudah. Kemudian saya butuh satu lagi. Uh, 25 dibagi 7. Itu kan bacanya 25 dibagi 7. 3, 21, 4. 4 ini disebut apa? Sisa. 3 ini disebut apa? Hasil bagi. 7 disebut apa? Membagi. 25 disebut apa? Yang dibagi. Yang di ya. Sekarang kalian amati hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Kalian lihat hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Kalian dapat mengatakan bahwa 25 itu sama dengan 7 kali 3 tambah 4. Nah,
Nah, ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Perhatikan, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Sekarang pertanyaan saya. Kalau suatu bilangan dibagi 7, sisanya paling besar bernilai berapa? Benar. Nah, sebentar ya, saya coba mau beritahu pemotong rumputnya itu bisa berhenti sebentar enggak ya? Sebentar. Kembali lagi, kalau suatu bilangan dibagi 7, sisanya paling kecil, bernilai berapa? Satu. Ada pendapat yang lain? Ada yang menjawab ini 1. Ada yang berpendapat lain? Nol. Yang benar 0. Ini ketika habis dibagi. Ya, jadi sisa pembagian itu paling kecil bernilai 0. Paling besar bernilai kurang 1 dari pembaginya. Kalau pembaginya itu 13, maka sisanya paling tinggi bernilai 12. Gitu ya. Saya butuh hal-hal itu untuk mengerjakan beberapa soal suku banyak. Mari kita bahas beberapa soal. Saya bicarakan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu mengatakan suku banyak fx berderajat 3. Ketika dia mengatakan fx berderajat 3, maka di pikiran saya yang muncul itu langsung apa? Fx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Lalu berikutnya dia mengatakan koefisien x pangkat 3 sama dengan 1. Oh ya sudah, berarti hanya ini 1 kan? X pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d.
Lalu berikutnya, suku banyak tersebut Fx itu habis dibagi X kurangi 3. Lalu Fx juga habis dibagi X tambah 1. HD itu singkatan saya ya, habis dibagi. Maka Fx ini kan disebut yang dibagi. Lalu X kurangi 3 ini disebut apa? X dikurangi 3 ini disebut apa? Pembagi. Pembagi. Karena habis dibagi, berarti sisanya berapa? 0. 0. Gitu ya. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Maka saya menuliskan apa? Yang dibagi sama dengan pembagi. Hasil baginya nggak tahu, saya tulis HB ya. Dikalikan hasil bagi nggak tahu berapa, lalu ditambah sisa. Sisanya 0. Sampai di sini dulu. Apakah kalian bisa mengerti? Bisa ngerti, Pak? Ya, baik. Lalu sekarang X-nya saya ganti 3. Dan 3 itu sengaja. 3 itu sengaja saya pilih di sini supaya apa? Kalau X-nya ini saya isi 3, 3 dikurangi 3 kan 0. 0 dikali hasil bagi, maka hasil baginya kan lenyap. Ketika X-nya saya ganti 3, maka tulisan ini jadi apa? F3 sama dengan 0. Nah, ini apa? Kan 3, F3 sama dengan 3 dikurangi 3 kali hasil bagi. Kan langsung hilang hasil baginya. Tinggal yang ini. Nah, sampai sini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Coba lihat tulisan ini, F3. Fx-nya kan ini. Fx-nya kan ini. Kalau F3 berarti apa? Nah, katakan. Ini Fx-nya. Ini Fx-nya. Berarti kalau F3 27 ditambah 9B ditambah 3C ditambah D sama dengan 0. oke. 9B tambah 3C tambah D sama dengan min 27. Simpan persamaan pertama. Ya, senada dengan ini, senada dengan ini. Apa yang bisa kalian katakan tentang Fx habis dibagi X ditambah 1? Katakan. Fx sama dengan X ditambah 1 dikali HB ditambah 0. Nah, karena hasil habis dibagi, berarti sisa pembagiannya kan 0. Baik. Lalu apa yang kamu lakukan setelah melihat tulisan ini, apa yang kamu lakukan? Pilih X sama dengan min 1. Nah, min 1. Tujuannya supaya apa? Hasil bagiannya ini lenyap. Maka tulisannya jadi apa?
F-1 sama dengan 0. Ya. Ini fx-nya. Apa yang kamu katakan tentang F-1? Min 1 ditambah B Hmm. dikurangi C ditambah D sama dengan 0. Oke, B kurangi C tambah D sama dengan 1. Persamaan kedua. Sudah. Lalu sekarang lihat soal lagi. Soal mengatakan F2 sama dengan min 3. Apa yang bisa kalian katakan dari F2 sama dengan min 3? Ayo. 8 ditambah 4B ditambah 2C ditambah D sama dengan min 3. Iya. 4B tambah 2C tambah D sama dengan min 11. Sudah 3 persamaan dengan 3 variabel. Silakan dieliminasi, cari dulu kan ABC BC-nya ketemu apa? 9B tambah 3C tambah D sama dengan 27, B kurangi C tambah D sama dengan 1, 4B tambah 2C tambah D sama dengan min 11. Dari sini temukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa sih? B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, nanti ketemu deh fx-nya ya kan? Fx-nya kan x pangkat 3 ditambah sekian x kuadrat ditambah sekian x ditambah D. Maka soal akan menanyakan f min 2. Berapa ya? Nah, sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Nanti kalian kerjakan ya. Jadi saya tidak kerjakan sampai tuntas. Saya kan ingin membawa kalian pada tulisan-tulisan ini. Ya, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Lalu dari sini kalian berpikir apa? X-nya diisi 3. Tujuannya apa? Supaya hasil baginya itu lenyap. Itu aja. Ya. Sekarang nomor 2. Saya ingin membicarakan nomor 2. Nomor 2. Fx sama dengan 2x pangkat 63 dikurangi 5x pangkat 37 dikurangi 6x pangkat 16 tambah 7x pangkat 5 dikurangi 2x. Lalu dia tanya, kalau fx dibagi x 6x ditambah 6, sisanya itu apa? Ya. Nah, yang ingin saya tekankan lewat soal nomor 2 itu apa? Pertanyaannya hanya sisa. Tolong diperhatikan. Pertanyaannya hanya sisa. Maka kerjanya jangan susah-susah. Ya. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Ini kan yang mau dicari. Sementara hasil baginya kan nggak tahu. Supaya hasil baginya lenyap, X-nya kalian isi berapa? Min 1.
min 1. Maka tulisan ini jadi apa? F min 1 sama dengan sisa. Oke. Iya dong, begitu diisi min 1 kan 6 kali min 1 ditambah 6 kan 0. 0 kali hasil berarti 0. Tinggallah sisa. Artinya apa? Kalau kalian mau ngitung sisa, ya hitung saja F min 1. Apa susahnya menghitung F min 1? Ya, 2 kali min 1 pangkat 63. Berarti kan 2 kali min 1. Dikurangi dan seterusnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ngerti ya? Jadi untuk hitung sisa ini cukup kamu menghitung apa? F min 1 kan sisa sama dengan F min 1. Ya sudah tinggal hitung F min 1 apa susahnya. Gitu ya. Cukup. Lalu berikutnya saya ingin membicarakan nomor 3. Suku banyak Fx kalau dibagi X kurangi 2 sisa 7. Lalu Fx habis dibagi 3x tambah 1. Kalau Fx dibagi 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2, sisanya apa? Gitu. Dari sini kalian bisa tulis apa? Fx sama dengan dalam kurung X min 2 dikali hasil bagi ditambah 7. Lalu apa yang kamu lakukan? Ambil X sama dengan 2. Nah, katakan X diganti min 2. X diganti 2. Jadi apa? F2 sama dengan 7. Simpan. Sudah, tidak dulu. Kamu bisa nulis apa? Fx sama dengan dalam kurung 3x ditambah 1 dikali hasil bagi ditambah 0. Oke. Apa yang kamu lakukan berikutnya? X diganti sepertiga. Min sepertiga. F min sepertiga sama dengan 0. Sudah. Stop. Sekarang ke sini. Perhatikan pembagi. Ini kan pembagi. Pembaginya berderajat berapa? 2. Maka sisanya paling tinggi berderajat berapa? Satu. Ya, kan mesti lebih rendah. Yang namanya sisa kan harus lebih rendah. Jadi kalau pembaginya itu berderajat 2, maka sisanya paling tinggi derajat 1. Lebih rendah boleh. Ngerti? Ya. Misalkan sisanya sama dengan
AX tambah B. Kenapa kok AX tambah B? Karena pembaginya berderajat 2. Maka sisanya paling tinggi derajat 1. Nah, kalau derajat 1 kan linear. AX tambah B. Nah, sampai tulisan yang merah ini, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah? Sekarang tuliskan dari yang ketiga ini, tuliskan seperti ini. Hubungan apa? Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Silakan. Ayo. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Ayo. Fx sama dengan dalam kurung 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 dikali hasil bagi ditambah AX tambah B. Ya. Dan soal kan menanyakan sisa kan. Sisa itu kan AX tambah B kan. Berarti artinya kan harus tahu ini A-nya berapa, B-nya berapa. Kan itu tujuan kita nanti ya. Nanti. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Coba lihat ini. Ini coba kita faktorkan ya. 3x, x gitu ya. Kurangi 2 tambah 1 kali hasil bagi tambah AX tambah B. X-nya kalian ganti berapa? X-nya diganti 2 atau X ganti 2. Tulisannya jadi apa? F2 sama dengan 2A tambah B. Oke, 2A tambah B. Ya, kalau diisi 2 kan 0. 0 kali 0. Lalu ini X ini kan juga diganti 2. Jadi 2A tambah B. Sampai sini bisa dimengerti kan? Bisa, Pak. Oke. Lihat. Ini loh F2. Tuh F2. Maka dari sini 2A tambah 7 sama dengan opposite 2A tambah B sama dengan 7. Berarti enggak? Mengerti, Pak. Ya, lagi X-nya diganti berapa? X-nya diganti min sepertiga. Tulisannya jadi berapa? F min sepertiga sama dengan min sepertiga A ditambah B. Apa yang kamu katakan berikutnya? Min sepertiga A ditambah B sama dengan 0. Ini. Nah, ya toh? Eliminasi boleh, substitusi boleh, hanya berapa, B-nya berapa, masukkan, ketemu dan sisanya. Bagaimana, Nak? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Ya. Nah, saya selalu membawa siswa lewat
ini. Ya, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kita mikirnya enggak ruwet-ruwet gitu ya, Nak. Saya bahas satu soal lagi. Berikutnya saya ingin membicarakan yang nomor 5. Nomor 5. 6x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 6x tambah 1 dibagi 3x dikurangi 1. Hasil baginya apa? Sisanya apa? Kan gitu loh. Nah, sekarang dia tanya hasil baginya. Kalau tadi kan cuma tanya sisa. Perhatikan. Soalnya sebelumnya itu kan dia cuma bilang sisa. Tidak dibicarakan hasil baginya, ngerti toh? Tapi ini tanya hasil bagi. Untuk mencari hasil bagi maupun sisanya, itu setidaknya ada 3 cara. Yang saya bicarakan siang hari ini cukup 2. Ya, jadi kalau kamu punya cara lain lagi, saya bicarakan 2. Cara satu yang disebut dengan pembagian bersusun. Ada yang mengatakan pembagian panjang, ya wes lah, enggak apa-apa. Ini yang paling tradisional, tapi enggak buruk-buruk amat kok, ya. Pembagian bersusun ini loh, pembagian kuno itu. Ini 6x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat kurangi 6x tambah 1 dibagi dengan 3x dikurangi 1. Kalian cukup memperhatikan suku yang paling depan. Lihat ini dengan ini. Nah, lihat ini sama ini. Ini dibagi ini, berapa? 2x pangkat 3. Ya. Lalu sekarang kalikan, ini kalikan. Ini kalikan ini berapa? 6x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3. Lalu dikurangi. Kayak biasa, kan bagi biasa. Berapa? 9x pangkat 3. Turunkan 1/1. Kalian mau turunkan semua ya? Boleh loh. Ya. Saya satu aja. Yang paling depan dengan paling depan. Ini dibagi ini. Berapa? 3x kuadrat. Sekarang kalikan. 9x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Kebetulan habis semua, ya. Kebetulan habis semua, nggak masalah. Turunkan. Dikurangi 6x tambah 1. Sekarang lihat ini dengan ini. Berapa? Min 2 min 6x plus 2. Kurang yang 1. Pembaginya, ini kan pembagi toh, berderajat berapa? 1. Ini berderajat berapa? 0. Oh, iya toh? Kan nggak ada x-nya, jadi x pangkat 0, kan x pangkat 0 kan 1. Ya, ya sudah selesai.
Hasil baginya adalah ini toh. 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurangi 2. Sedangkan sisanya adalah min 1. Nah, sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak. Ya, baik, Pak. Satu cara lagi ya, Pak. Cara 2 yang disebut cara gagan atau Horner, gitu ya. Ini, nah ini kalau Horner ya. Oh ya, ada yang kelupaan. Baik pembagian bersusun maupun Horner, ini pangkat variabelnya harus lengkap. Harus lengkap itu maksudnya apa? Kalau dia belajar 4, berarti harus mulai dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Andai tidak ada x kuadratnya, maka tulislah 0x kuadrat. Gitu ya. Jadi pasti lengkap. Kalau ada suku yang tidak ada, diberi 0. Gitu ya. Demikian juga di Horner. Nah, kalau di Horner apa? Cukup dipasang koefisien-koefisiennya. Harus urut ya. Koefisien pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Ya. Lalu di sini dipasang X sama dengan 1/3. 1/3 ini dari mana? 1/3 ini dari sini pembuat nolnya. 3x dikurangi 1. Itu pembuat nolnya kan X sama dengan 1/3. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya menjalankan Horner? Ini ditambah. Nah, untuk yang pertama kali ini kan nggak ada apa-apanya. Berarti 6 ditambah 0. Nah, setiap kali naik, maka 6 itu dikalikan X-nya ini. Berapa? Oke, halo. 2 ya, 2 ini dapat dari 6 kali 1/3. Tambah. Berapa ini? 9. 3. 0. 0. Min 6. Min 2. Min 1. Sisa. Ya, saya tulis dulu. Sisa sama dengan min 1. Nah, ini cara pembagian bersusun. Ini cara Horner. Gitu ya. Stop dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang baru apa? Hasil bagi. Hasil baginya lihat dari sini. Tolong ya, Nak. Tolong. Diurut dari belakang. Konstanta. X. X pangkat 1. X pangkat 2. X pangkat 3. Sekali lagi. Ini kan sisa. Ini konstanta. X pangkat 1. X pangkat 2. X pangkat 3. 6x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 0x ditambah min 6, jangan lupa dibagi 3. 3 itu dari sini. Hati-hati. Hati-hati kalau pakai Horner. Nah, apakah bisa dimengerti?
Apakah bisa dimengerti, Nak? Ada yang mau ditanya? Ya, Pak. Bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Baiklah. Untuk review suku banyak, cukup sampai di sini. Ya. Kemudian ini adalah pertemuan, mungkin, sekali lagi mungkin ini pertemuan kita yang terakhir, saya juga tidak tahu. Nanti setelah ini kita masih ada jam pelajaran matematika atau tidak. Maka daripada nanti saya tidak ketemu kalian lagi, ya, maka pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan minta maaf kalau selama saya mendampingi kalian belajar, saya melakukan kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada kalian, saya minta maaf, gitu ya. Kalau ketemu di jalan, ya kalian bisa menyapa saya, karena boleh dibilang saya hampir tidak mengenal kalian. Jadi saya mengenalnya ya cuma 1-2 orang gitu ya, yang kadang sering kelihatan di layar. Dan kalian tahu sendiri, saya selama mengajar ya berkutat di papan tulis, di PowerPoint, gitu ya. Selamat belajar, sukses. Sebentar lagi kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi, belajar baik-baik. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baiklah. Pertemuan pada siang hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sampai Terima jumpa. kasih, Pak. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Felicia. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang, Nak.